إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat, hidayah serta taufiknya kita bisa menghadiri, memenuhi panggilannya, meninggalkan kesibukan duniawi kita demi menghadiri salat Jumat di masjid yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara misinya diutus kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ketahuilah ya ikhwan, di antara akhlak mulia yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal Al-Amin, dapat gelar Al-Amin, adalah sifat kejujuran. Dengan jujur amanah beliau dikenal Al-Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam kitabnya Aisarut Tafasir menjelaskan tafsiran ayat ini, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan bersikaplah jujur, berlakulah jujur, agar dengannya engkau bersama para nabi, para orang yang jujur, as-salihin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalaulah mereka itu jujur kepada Allah, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Dan beliau sangat-sangat membenci berperilaku dusta. Dari
sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Beliau bersabda, wajib atas kalian untuk berperilaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan tidaklah seseorang itu selalu berperilaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur sampai dituliskan baginya, dicatatkan baginya di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwan, as-siddiq bukanlah gelar sembarangan. Ia merupakan tingkatan kedua yang Allah sebutkan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina." As-siddiq adalah gelar di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Bahkan yang kita kenal As-Siddiq adalah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dengannya Allah muliakan menjadi orang yang sahabat yang paling mulia. Dan juga kedustaan merupakan salah satu yang dapat mengantarkan kita dalam neraka, kepada neraka, wal iyadzu billah. Nabi SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Dan jauhilah, hindarilah dari berperilaku dusta, berkata dusta, karena kedustaan itu mengantarkan kepada dosa dan keburukan, dan dosa tersebut mengantarkan kepada neraka. Dan tidaklah seorang selalu berbohong dan berusaha untuk selalu berbohong sampai dicatat di sisi Allah bahwasanya ia adalah pendusta, wal iyadu billah. Dan juga dusta adalah salah satu orang-orang munafik, ayat atau tanda-tanda orang munafik. Nabi SAW bersabda, "Ayatul munafiki salas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara dia berdusta, berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, ketika diberi amanah, ia mengkhianati amanahnya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat munafik seperti ini. Ketika kita berbicara, berusaha untuk berkata jujur, walaupun dengan kejujuran tersebut kita mungkin dibenci orang, mungkin kita mendapatkan ujian berupa di dunia. Begitu juga ketika kita berjanji, maka tepati. Dan yang paling penting dan yang paling berat adalah ketika kita diberi amanah, mendapatkan amanah dari orang lain, maka penuhilah amanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tentunya sifat jujur ini merupakan sifat yang terpuji dan sifat yang mulia, yang akan banyak mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang memiliki akhlak tersebut. Di antaranya adalah kejujuran akan melahirkan ketenangan. Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena sungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun, sedangkan dusta itu akan mendatangkan kegelisahan, kebimbangan,
dan tidak tenang. Kemudian yang kedua, orang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama para pedagang yang jujur. Nabi SAW bersabda, "Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dalam perdagangan itu jual beli adalah hak khiyar sebelum mereka berdua itu berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila keduanya itu jujur dan saling menjelaskan aib atau menjelaskan, tidak menutup-nutupi apa yang dia perdagangkan, maka Allah akan berikan keberkahan pada perdagangan mereka berdua. Akan tetapi wa in kadzdzaba wa katama muhiqqat barakatu fihi bai'ihima. Apabila keduanya itu berdusta dan menyembunyikan aib dagangannya, maka akan hilang, Allah akan cabut, Allah akan musnahkan keberkahan pada jual beli mereka berdua. Kemudian yang berikutnya, orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan para syuhada. Nabi SAW bersabda, Man sa'alallaha syahada, barang siapa yang minta kepada Allah asyhada, syahid, bisidqin, tetapi dengan jujur, dengan kejujuran dari dirinya, ballaghahullahu manazil syuhada, maka Allah akan menyampaikan kepadanya pada kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun ia mati di dalam atau wafat di atas ranjangnya, dengan keimanan yang benar, dengan niat yang benar, dengan niat yang jujur, ia ingin meraih syuhada, syahid, pada syahid, maka Allah akan sampaikan dengannya atas kejujuran yang ada dalam dirinya. Kemudian kejujuran juga merupakan yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu hadza yauma yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Allah Subhanahu wa taala berkata, hadza yaumun, inilah hari yang bermanfaat. Pada hari ini kejujuran dari orang-orang yang berjujur. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa jami'il muslimin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala ولم يزل قائلا عليما يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa min jami'i sakhatika. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.